Sini saya akan menceritakan tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi. Dengan waktu yang singkat ini saya akan merangkum beberapa poin penting dengan topik dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama adalah tantangan Pancasila sebagai ideologi, yaitu masuknya paham radikal. Paham radikal tentunya bertolak belakang dengan ideologi Pancasila. Radikalisme yang telah mengangkut pada diri seseorang ataupun kelompok akan berdampak pada inkondusifnya negara Indonesia. Yang kedua itu mulai memudarnya budaya gotong royong bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang cenderung mulai individualis yang memang pada hal ini menuju revolusi 4.0. Indonesia mulai menjadikan dirinya sebagai masyarakat yang individualis, walaupun beberapa bagian saja. Yang ketiga adalah kapitalisme mulai masuk ke dalam sistem perekonomian bangsa Indonesia. Sudah sejak lama kita kenal bahwa sistem ekonomi Indonesia itu sistem ekonomi demokrasi atau tidak sistem ekonomi bebas, yang memang kapitalisme ini sudah banyak juga merebaknya sejak zaman revolusi industri 4.0, dan itu memang kapitalisme itu budaya luar negeri yang memang seharusnya kita tidak bisa menerima budaya itu karena budaya itu sudah tidak baik. Yang keempat adalah perilaku konsumtif dan hedonisme. Perilaku ini memang sudah ditonjolkan dengan adanya gadget, dengan adanya teknologi yang makin modern. Di sini orang-orang yang memang mampu dalam hidup konsumtif, mereka ikut andil dalam hedonisme sendiri, karena gaya hidup yang memang semakin lama semakin tinggi, mereka hidup pun makin konsumtif dalam memilih barang, tidak hanya sebagai brand saja, bukan sebagai perlunya barang itu, tetapi hanya sebagai gengsi belaka. Yang terakhir adalah intoleransi agama, misalnya kasus pembakaran gereja atau kasus penistaan agama. Akhir-akhir ini banyak juga yang memang agama sebagai olok-olok belaka, seperti halnya yang baru saja terjadi yaitu di Instagram saya yang viral. Saya tidak akan sebutkan bahwa dia menilai agama Islam sebagai iblis, devil, dan saya tidak akan sebutkan namanya. Oh iya, yang terakhir adalah black campaign dan money politik saat pemilu. Ini adalah hal penting karena memang contohnya pilpres sendiri juga tetap masih pilpres. Jokowi dinilai berlaku curang, bukan beliau tetapi masanya pendukungnya berlaku curang di bagian Papua. Karena apa? Rakyat Papua sendiri memilih lawan politiknya pada saat itu yaitu Prabowo, tetapi entah apa dimanipulasi data, tetapi Jokowi lebih unggul di Papua, dan sedangkan memang dari rakyat di sana mengakui mereka bukan memilih beliau tetapi memilih lawan politiknya yaitu Prabowo Subianto. Terima kasih. Di sini saya Muhammad Rizky Bagus dari Prodi Pendidikan Sosiologi 2A. Tugas ini diampu oleh dosen Prof. Dasim Budimansyah dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.